Wow, mantep. Gatot dan Rocky Gerung teratas dalam survei capres tokoh oposisi. Mantep. Ya, lembaga survei Kedai Kopi merilis survei terkait tokoh calon pemimpin Indonesia 2024 dari beragam kategori di Indonesia. Ada satu parameter yang menarik, yaitu kategori pemilihan tokoh oposisi. Saya tidak enak hati menulis nama-namanya, takut kalian tertawa sampai sakit perut dan menderita setengah mati. Tetapi terpaksa juga saya tuliskan namanya di sini. Toh mereka yang survei. Hasilnya adalah ada dua nama yang memiliki elektabilitas paling tinggi, yaitu Gatot Nurmantio dan, siapkan mental kalian ya, Rocky Gerung. Iya, mereka berdua mendapatkan 13,7 suara responden. Kedai Kopi menanya responden dengan pertanyaan, dari tokoh oposisi berikut ini, siapa yang menurut Anda layak menjadi calon presiden di 2024? Berikut full resultnya. Gatot Nurmantio 13,7%, Rocky Gerung 13,7%, Rizal Ramli 12,6%, Refli Harun 12,4%, Mardhani Alisera 11,6%, Din Samsudin 7,9%, Abdullah Hiyamahua 7,9%, dan Saididu 6,7%, Rizik 4,5%. Saya beri waktu 5 pada membaca agar bisa tertawa sepuasnya sebelum saya melanjutkan. Saya sangat terkejut Rocky Gerung bisa menjadi capres dalam elektabilitasnya yang sangat tinggi di kalangan oposisi. Dan satu lagi, Rizik dengan segala label luar biasa, imam besar pendukung fanatik yang katanya berjumlah jutaan, malah mendapatkan posisi paling belakang. Artinya Rizik ini orang yang paling overrated. Kenyataan tidak sebombastis apa yang mereka katakan mengenai Rizik. Apakah ini sebuah penghinaan terhadap Rizik karena menempati posisi paling bawah? Imam besar loh, masa kalah telak, pendukungnya banyak dan fanatik loh, rela berbuat bodoh demi dia, masa elektabilitasnya rendah banget? Apa tidak takut kena ancam azab dan neraka? Survei ini sebenarnya dilakukan dengan beberapa klasifikasi kriteria dan kategori. Menurut Kedai Kopi, jika kriterianya berubah, maka hasilnya akan berubah. Misalnya dari segi pertanyaan top of mind, Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas 24,5%, sedangkan Gatot Nurmantio 0,2%. Tetapi pada kategori tokoh oposisi, Gatot mendapatkan elektabilitas 13,7%. Pertanyaan penting lainnya adalah berapa jumlah orang yang mendukung oposisi, berapa persen dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau cuma secuil, ini hanya hiburan belaka. Saya melihat hanya ada dua orang yang berpotensi, yaitu Gatot sendiri dan Mardhani Alisera. Tetapi kalau digabung dengan tokoh-tokoh lain, dua namanya ini biasanya hanya dapat sekian persen suara saja. Sangat kecil dan bukan menggambarkan kemampuan mereka secara keseluruhan. Ibarat begini, dalam sebuah kelas dilakukan survei nama-nama murid yang berpotensi mendapatkan ranking pertama, pasti akan ada beberapa nama calon terkuat kan? Nah, bagaimana kalau surveinya mengumpulkan sifat-sifat pemalas dan bodoh, lalu ditanyakan di antara mereka yang bakal meraih juara pertama? Paham kan maksudnya? Kalau disurvei secara keseluruhan satu kelas, siswa model begini tidak akan punya harapan. Tetapi kalau hanya kelompok siswa model begitu, terlihat jadi ada secercah harapan, meskipun harapan lawak. Survei kategori oposisi ini tidak bisa dijadikan patokan karena oposisi ini jumlahnya kecil. Ibarat menjadi yang terbesar di antara yang terkecil, tetap saja mereka ini berada dalam lingkaran orang-orang kecil. Pernah dengar pepatah yang mengatakan, lebih baik jadi yang terbodoh di antara yang terpintar ketimbang menjadi yang terpintar di antara yang terbodoh. Atau silahkan pilih, mau jadi yang termiskin di antara yang terkaya atau jadi yang terkaya di antara yang termiskin. Survei tadi saja sudah membuktikan dari awal untuk kategori top of mind mereka semua tidak akan menang, bakal kalah telak. Mereka ini hanya semacam hiburan buat ditertawakan. Nama-nama di atas adalah kumpulan orang gagal yang juga pernah sakit hati. Ada yang pernah ditendang karena bermasalah. Ada pula imam besar yang sangat ini sedang ditahan. Yang paling tak tahan adalah nama Rocky Gerung. Sungguh tak dapat dipercaya. Saya tak sanggup membayangkan apa jadinya negara ini kalau sampai dia menjadi presidennya.
Apalagi kalau disandingkan dengan gubernur sebelah, komplit benar, sama-sama cuma jago menata kata. Yang satu tukang ngeles, yang satu jago bikin opini ngawur, sama-sama katanya cerdas. Tapi intinya survei ini hanya melihat dari sudut pandang baru, tak perlu terlalu dianggap serius, cukup sebagai pengetahuan dan hiburan saja. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu